Gue Tirta Pane. Dan gue Putih Safira. Balik lagi bersama kami di Masak.tv. Pada episode kali ini gue ditemenin sama Putih. Ya. Putih di sini bawa apa? Kenapa bisa bawa begitu banyak pohon-pohon? Oh ya, ini adalah hasil tanaman sayuran kita. Kitanya itu siapa? Kita itu dari Jakarta Berkebun. Oke. Yang induknya adalah Indonesia Berkebun karena kita ada di 25 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, ini biasanya kita nanamnya bayam dan kangkung pada awalnya karena itu adalah sayuran yang paling mudah untuk ditanami. Yang tempat yang kita tanami adalah lahan tidur, khususnya di perkotaan. Maksudnya lahan tidur? Lahan tidur adalah tempat Dulunya tempat tidur gitu? bukan, tapi lahan yang tidak terpakai gitu. Oke. Yang ditanamin benar-benar pohon-pohon konsumsi? Iya. Nggak ada yang hias-hias, nggak ada? Enggak, justru tanaman produktif yang bisa dipanen dalam waktu yang singkat. Oke. Emang bisa ya numbuh di Jakarta? Oh bisa, ini semua dari Bisa. Jakarta. Oke. Dalam waktu sebulan bisa langsung dipanen. Kenapa kita ngundang Putih? Karena gue butuh sayur-sayurannya buat bikin urap hari ini. Jadi episode kali ini kita bikin urap. Bahan-bahannya kita pakai wortel, terus ada kacang panjang, terus ada kol, Kol nanti apa saya nih? kol putih, kol putih. Terus nanti sayuran lainnya yang gue bakal pakai dari sini ada kangkung, terus bayam merah, sama bayam hijau biasa ya. Iya. Oke. Yang sisanya ntar gue bawa pulang ke rumah. Terus bumbu halusnya buat si serundeng kelapanya ada bawang merah, bawang putih, terus lengkuas, terus ada cabai merah. Nanti ngambil cabai rawit dikit dari punya Putih. Oh iya, ini bawa juga. Terus ada daun salam sama kencur. Yang pasti ada kelapa parutnya juga. Kelapa parutnya sebisa mungkin yang muda. Kelapa parut yang buat peres tapi yang muda. Gitu. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Dari apa? Ini metiknya gimana ya? Oh, metiknya, memanennya sebenarnya ada cara yang tertentu. Nah, Jadi langsung situ? boleh. Ya, jadi caranya adalah kalau misalnya bayam, ini tangannya harus diputar, lalu dicengkram semuanya, lalu ditarik pelan-pelan. Ini gunanya agar seluruh tanamannya itu bisa tercabut sama Oke. akar-akarnya. Oke. Habis itu dikeprok-keprok, Tapi lalu dibersihin. kalau digunting aja boleh ya? Gunting aja. Tapi gitu. kalau digunting Biar lagi lebih habis itu cepat. dia nggak numbuh lagi ya? Kalau bayam enggak, kalau misalnya kangkung yang ini khusus yang jenis ini serinti, dia memang bisa 10 kali panen, jadi memang untuk digunting. Kangkung bukan yang mesti dirawa-rawa ya biasanya ya? Nah kalau ini kangkung darat namanya. Oh, ada kangkung darat. Ada macam-macam. Kayak buaya. Iya. Oke, jadi ini kita gunting aja. Ah, Ada guntingnya? Ini guntingnya. Perlu berapa banyak? Kayaknya segenggam aja deh. Segenggam. Segenggam aja. Ini sambil gunting-gunting itu. Potong-potong. Nah, di sini. Oke, gue bakal nyiapin bumbu buat si kelapanya. Yang ininya udah halus, cuman sekarang kita tambahin cabe. Cabe merahnya 2. Semuanya kita blender ya, kita halusin. Itu cabe rawitnya boleh langsung dipetik ya? Oh boleh, itu udah mateng dia. Oh, udah mateng ya? Cari yang gendut-gendut yang merah. Oke. Ini cabai rawitnya kita ambil 2 juga. Udah cukup pedas kayaknya. Gak usah bikin pedas-pedas. Terus cuci dulu. Langsung masuk ke blenderan cabai merah. Terus sama kencurnya kira-kira 3 jari. 3 jarinya siapa? Maksudnya 3 ruas jari. Jadi 1 jari penuh. Jadi gue. Kasih air dikit. Kita tambahin gula merah. Garam dikit. Blender deh. Oke, sambil gue bikin bumbu buat si kelapa, Putih bisa mulai ngerebusin satu-satu sayurannya.
Nah, berhubung si kacang panjang rada lama, jadi kacang panjang kita cemplungin aja. Dia keras soalnya ya. Iya. Kalau wortel kan juga keras, tapi kan dia potongannya udah tipis-tipis, jadi dia cepat matang. Oke, jadi yang lainnya jadi cerup-cerup. Ya, yang lainnya Ini ya? ya, seperti itu bisa dimasukin ke situ. Tunggu hasilnya. Hasilnya nanti masuk sini dulu, Oh, biar itu di airnya? refresh. Air dingin, Oh, air dingin. air dingin. Tadinya ada esnya, cuman belum cair. Oh, kenapa harus air dingin? Untuk memberhentikan proses pemasakan. Jadi dia nggak kelembekan dan warnanya juga nggak berubah lagi. Mhm. Ini penggorengan kita nyalain buat tumis bumbu. Kasih minyak. Minyaknya tertentu. Nggak sini pakai minyak goreng biasa. Dikit aja ya? Dikit aja. Dengar-dengar Putih bisa masak ya? Dok, katanya pernah ngajar masak. Ya. Di mana nih ceritanya kenapa bisa gitu? Jadi waktu itu kecemplung di dunia anak-anak karena kebetulan kerja di sekolah. Masak dong kentang. Hahaha. Jadi kerja di sekolah, terus ada yang minta untuk ikut memeriahkan ada Jadi ekskul sempat masak jadi gitu. pengajar gitu. Iya. Jadi kita ngajarnya anak-anak TK. Oke. Ternyata Di sini seru. di Jakarta. Jakarta. Jadi pertama kali ngajar di sekolah sendiri. Terus kenapa bisa tiba-tiba nyebur ke Jakarta berkebun tuh? Kan Oh. tadi udah nyebur ke sekolahan, sekarang nyebur di itu Jakarta berkebun. Heeh. Jadi ada teman yang info, waktu itu kan baru pakai smartphone, jadi nanya-nanya kalau Twitter tuh yang di follow apa aja sih gitu. Oke. Terus ada yang rekomen, kayaknya cocok nih buat lo untuk ikut kegiatan Jakarta berkebun. Kenapa dia tiba-tiba bisa? Itunya siapa dianya Itu siapa? teman-teman, seorang Oke. teman. Teman. Iya, dia sendiri juga nggak ikutan, tapi ya kesana kumpul sama orang-orangnya, ternyata anak-anaknya seru dan dari berbagai macam backgroundnya, jadi kita bisa ngobrol macam-macam Oke. dan ternyata kegiatannya juga menyenangkan sekali. Sekarang posisinya di Jakarta berkebun sebagai apa? Oh, kebetulan sebagai ketua. Oh. Iya, sebelumnya Kak Mili yang ada di Ah. episode sebelumnya. Kak Mili. Kak Mili ya. Kalau dijadiin supplier sayuran kita aja gimana? Memang cita-citanya begitu. Kita sendiri adalah urban farmer, jadi kan kita anak-anak dari perkotaan. Jadi sambil belajar kita sambil berrekreasi di kebun, sebenarnya gitu. Tapi kebetulan kalau aku di rumah ada kebunnya. Oh, kita konsumer yang besar loh ini. Iya, tunggu aja lagi nanam baru 3 hari yang Binatang lalu. semua loh. Kelinci. Ininya si Apa nih yang asam masuk? jawanya Mm-mm. airnya aja yang kita pakai karena dia udah larut semua. Jadi ini semuanya tadi yang di blender terus yang bumbu halusnya tadi udah tumis semua nih. Mhm. Sekarang tinggal masukin si kelapa. Wangi. Kelapanya ini satu tapi kayak kita nggak pakai semuanya. Kenapa kan enak? Banyak. Oh banyak. Kita lihat aja dulu. Cara masak kelapanya urat tuh ada macam-macam nggak sih? Kok kayaknya pernah lihat ada Ada yang yang kelapanya dikukus. kering, ada yang agak basah gitu. Yang agak basah yang dikukus. Ini nanti jadi yang agak kering. Hmm. Tapi kecil aja. Lebih wangi yang mana? Kayak sama aja deh. Sama aja. Ini sih sama-sama enak. mestinya sih secara logika yang ini. Kita pakai semuanya deh. Ternyata bumbunya cukup. Nah, habis itu udah bisa disajiin. Tinggal nunggu sayurannya. Ini layu ya, jadi tinggal sedikit. Terus tinggal kita kasih si ininya, kelapanya. Kalau misalkan ada sayurannya beda-beda di rumah, silakan diganti, nggak ada masalah. Misalnya? Misalkan adanya buncis instead of apa namanya kacang panjang. Atau ada lobak, bisa dipakai lobak. Iya. Atau yang ijo-ijonya cuma ada kangkung doang, pakai kangkung doang. Atau ada toge, bisa tambahin toge. Kebetulan gue gak ada toge.
Terus untuk kelapanya sendiri kalau misalkan emang lebih suka pedas bisa ditambahin rasa pedas lagi. Kalau misalkan nggak suka nggak usah dipakai sama sekali. Jadi ini dia urap. Terima kasih kepada Jakarta Berkebun. Kita dapat sayuran gratis. Sama-sama. Nah, urapnya udah jadi. Sekarang gue mau kasih sesuatu dulu buat Tuti. Apa dulu? Es krim masak Tuti. Oh, Enggak, ini merchandise dari kita. Ini ada kaos, terus ada stikernya juga. oh, kirain es krim beneran. Thank you Enggak. banget ya. Sama-sama. Thank you udah nonton episode kita kali ini. Tonton terus website lainnya. Tinggal klik aja di www.pasarlu.tv atau subscribe kita di channel YouTube. Dan kalau mau ikutan Jakarta Berkebun atau Indonesia Berkebun, gampang aja tinggal di follow Twitternya JKT Berkebun atau ID Berkebun. Oke, yang penting tetap di Masak Masak TV. TV.